Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan itu melalui 4 tahap. Yang pertama, ingesti adalah proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Yang kedua, digesti, pencernaan. Yang ketiga, absorpsi, penyerapan. Dan yang keempat, defekasi, pengeluaran. Proses pencernaan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan, kemudian usus besar, dan terakhir melewati anus. Proses pencernaan makanan yang dimulai dari mulut, yaitu makanan dihancurkan oleh gigi dan kelenjar ludah yang menghasilkan air liur atau air ludah dan zat petialin. Zat petialin ini yang berfungsi untuk menghancurkan makanan secara kimiawi. Kemudian, makanan menuju ke kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran berbentuk tabung dengan panjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dan dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak meras makanan yang dilakukan oleh kerongkongan untuk didorong menuju ke lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang paling elastis. Lambung berbentuk kantong dan terletak di rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung terjadi 2 proses pencernaan, yaitu satu proses pencernaan secara mekanis dan yang kedua proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan secara mekanis dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Proses pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung 3 enzim, yaitu enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin tugasnya berfungsi memecah protein menjadi pepton. Enzim renin tugasnya mengendapkan protein susu menjadi kasein. Yang ketiga, asam klorida adalah fungsinya mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang ikut masuk terbawa oleh makanan. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dengan panjang 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang berfungsi untuk menyempurnakan proses pencernaan makanan. Usus halus ini terbagi menjadi 3, yaitu satu, usus 12 jari atau duodenum, yang kedua, usus kosong atau jejunum, dan yang ketiga, usus penyerapan. Usus 12 jari. Usus 12 jari ini memiliki panjang 25 cm. Dalam usus 12 jari ini, pencernaan dilakukan dibantu oleh getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Enzim amilase tugasnya adalah mengubah zat tepung atau amilo menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin tugasnya mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi untuk mengubah asam lemak dan gliserol. Getah empedu. Getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan di dalam kantong empedu. Getah empedu ini berfungsi untuk menghancurkan lemak. Selanjutnya ke usus kosong atau jejunum. Usus kosong ini terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong ini panjangnya 2,5 meter yang berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Selanjutnya ke usus penyerapan. Usus penyerapan merupakan tempat menyerapnya sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah
yang berfungsi menyerap sari makanan. Kemudian sari makanan tersebut diedarkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya ke usus besar. Usus besar tempat menyerapnya cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Di dalam usus besar ini terdapat bakteri yang bernama E. coli. Tugasnya, bakteri ini membantu proses pembusukan makanan. Terakhir, proses pembusukan makanan ini akan menghasilkan kotoran atau feses yang dikeluarkan melalui anus. Sekian dari saya, itulah bagaimana proses pencernaan makanan pada manusia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.